Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, juga selamat siang keluarga besar SMPN Negeri Tasikmalaya. Pada siang hari ini kita akan bincang-bincang ringan bersama kita berdua, ya, Pak Jiwan yang kita kenal sangat banyak sekali talentanya atau multi talenta. Nah, dalam kesempatan ini kita juga bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan izin untuk kita dalam bincang-bincang ringan ini juga tetap kita bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan tentunya nanti juga Bang Jiwan mau nanya ke Bu Suci ya. Pokoknya dikorek-korek habis. Iya. Siap ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Jiwan, kan kita tahu semuanya bahwa Bapak di sini berkiprah sebagai guru di SMP 4 sudah sekian puluh tahun lamanya, di mana Bapak itu yang saya ketahui sangat banyak talentanya. Silakan Bapak ceritakan awal-awal hobi Bapak, kegiatan Pak Jiwan selama ini baik di sekolah maupun di luar sekolah. Boleh panjang-panjang Siap, jawabannya? iya boleh. Kepada semua jangan tidur ya, masanya panjang. Tapi dipersingkat ya Bu ya. Iya. Awalnya gini, saya ini mungkin semenjak kecil nggak bisa diem. Buktinya waktu duduk pertama kali dengan Bu Is, langsung jatuh ya? Langsung buka ini. Saya tuh hobi, segala macam hobi, olahraga hobi, berkesenian hobi. Terkadang apapun yang sesuatu yang baru itu selalu ingin dicoba, bisa apa enggak. Betul, ya. Di olahraga, di musik, bahkan semua alat musik yang dimainkan bisa tapi tidak jago, bisa tidak mahir. Olahraga sama, semua dicoba bisa tapi tidak mahir. Saya itu dari SD, boleh cerita ya saya ya? Saya itu SD Galunggung, SMP 1, SMA 2, kemudian kuliah di IKIP Seni Rupa. Di UPI sekarang ya. UPI sekarang Seni Rupa. Nah, kenapa saya tidak tahu mau jadi guru, Bu? Tidak tahu mau jadi guru. Masalahnya gini, waktu itu kan ada Sepenmaru, ketika di koran diterima di IKIP, jadi suka tidak suka. Dan yang dilihatnya diterima di Seni Rupa. Ternyata ketika di Seni Rupa itu tidak langsung diterima, dites. Dites langsung kemampuan oleh dosen, kemudian ya alhamdulillah lulus. Nah, ketika lulus pun tidak kepikiran mau jadi guru, Bu. Karena pada saat itu keluarga bahkan yang lain menganggap bahwa pekerjaan guru itu pekerjaan yang sepertinya bukan pekerjaan primadona, jadi dikesampingkan mungkin karena tidak menjanjikan gitu. Kan waktu itu saya punya kerja, tukang finishing. Saya kasih gaji sekitar 75. Saya sendiri dapat gaji itu 50 ribuan, Bu. Jadi gaji saya itu lebih kecil daripada karyawan di rumah sendiri gitu. Ya segitu dulu aja Bu, biar Oke. Jadi awalnya Pak Jiwan itu tidak punya cita-cita ya untuk menjadi guru, tidak seperti saya kan. Kalau saya dari kecil itu dalam menulis biografi ya di buku-buku seperti di SD, nama gitu, Suciati, alamat kan, hobi apa ya, kemudian cita-cita memang dari kecil di sana sudah saya ukir tuh ya, ingin menjadi guru. Nah kalau Pak Jiwan sendiri kan tidak menjadi cita-cita untuk menjadi guru, tapi Allah menakdirkan untuk seperti itu ya. Tapi ada yang ingat Bu Is ya? Saya tuh ingat gini, ketika di SMA 2 guru ketika mengajar anak-anak rame, kemudian guru tuh marah-marah sampai banting meja, ngebrak meja. Setelah ngebrak meja, coba di sini siapa yang mau jadi guru? Kalian hargai Bapak. Di sini siapa yang jadi guru? Semua tidak ada yang ngacung. Saya karena berangkatnya dari heure, saya ngacung. Gitu. Tuh, man si Wawan cuma. Itu main-main, itu main-main. Nah, udah gitu deh. Sok sekali deh Bapak penasaran, saya di dia yang jadi guru. Karena pertama ditanya gitu saya yang ngacung, saya ngacung lagi. Ya. Nah, mungkin dari doa ya. Tapi ya alhamdulillah
meskipun setahun pertama di sini saya mau mengundurkan diri, Bu. Kenapa? Ya karena ya itu, gaji guru sabaraha, gaji guru berapa. Kemudian di samping itu orang tua saya sakit, Bu. Saya sudah siap di tahun pertama saya udah membuat surat pengunduran diri. Tapi entah kenapa Bapak Ibu guru yang di Universitas ini begitu baiknya sampai membujuk saya supaya jangan keluar, biar gaji seberapapun yang penting jangan keluar. Akhirnya saya nurut. Segitu dulu ya. Jadi Ibu kan dari SPG ya? Iya, kalau saya kan Ibu dari kecil ya. Orang tua? Dari kecil cita-cita ingin menjadi guru. Karena memang orang tua saya bilang dulu, kamu itu pantasnya jadi guru, katanya seperti itu. Nah, maka sama orang tua itu disalurkan dari SMP ke sekolah pendidikan guru. Nah, di sana luar biasa sekali mendapatkan ilmu atau pendidikan terutama tentang psikologi itu ya, psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan anak itu luar biasa. Saat ini saya suka bersyukur, ya Allah, bersyukur sekali saya mendapatkan ilmu ketika SPG sehingga sekarang bisa mempraktekannya terhadap anak didik gitu ya. Sungguh sangat bersyukur saya sekarang sudah menjadi guru. Ya. Kalau di ini ya Bu, kalau di SPG ada pelatihan bagaimana cara menulis yang baik, ada apanya? Kalau secara langsung pelatihan untuk menulis indah itu tidak ada. Cuma ketika di SPG memang ada kewajiban menulis administrasi itu harus tegak berdiri, sehingga menjadi terbiasa dan sampai saat ini seperti itu. Seperti Pak Jiwan tulisannya luar biasa ya, luar biasa hebat ya, dengan penjiwaan seni yang luar biasa. Artinya yang tadinya cita-cita untuk tidak jadi guru, tapi pada akhirnya menjadi karakter dalam diri kita ya Pak ya. Dulu waktu kuliah Bu, rambut saya itu segini Bu, panjang, bahkan di belakang itu kucirnya sampai pokoknya panjang karena tidak membayangkan bahwa saya itu mau jadi guru. Di jurusan seni rupa itu bajunya compang-camping. Sendal capit gitu ya. Saya itu waktu itu tarumpah yang digunakan, ada yang sendal capit. Bahkan Hari Rusli ketika ngasih mata kuliah itu pakai sarung. Nah, dikarenakan ya saya terjun di keguruan, kemudian mau tidak mau dia harus bisa menjiwai dari pekerjaan itu sendiri. Akhirnya saya baca-baca, kemudian saya kan basicnya seni rupa. Semenjak kesini itu sudah ditawari ngajar seni musik karena tidak ada guru seni musik kecuali almarhum Pak Diat. Ya akhirnya saya belajar ini Bu, belajar gitar sendiri, belum ada YouTube, belajar gitar sendiri, belajar keyboard sendiri. Ya itu mahir tidak, tapi untuk mengiringi beberapa lagu ya bisa. Iya, Pak Jiwan kan tadi di awal pembicaraan Bapak itu tidak bercita-cita untuk menjadi guru. Nah, saya secara pribadi mau bertanya, kapan Bapak mulai jatuh cinta untuk menjadi seorang guru? Karena kalau saya kan memang jadi guru aja gitu. Kalau Pak Jiwan itu kapan Bapak mulai jatuh cinta ya yang begitu tulusnya untuk menjadi seorang pendidik yang hingga sekarang kan menjadi panutan anak-anak, begitu multinya kemampuan Bapak, hebatnya tidak hanya dalam bidang seni rupa udah oke lah, semuanya juga tahu, kemudian seni musik juga, kemudian ditambah lagi Bapak sering siar agama ya sebagai penyanding ya, sebagai sandingan dalam karir Bapak. Itu mulai jatuh cinta dengan profesi guru itu kapan? Sejak kapan? Gini, ketika saya masuk ke SMP 4 itu tahun 89. Jadi berapa tahun Bu tuh? 89. Dari 89. Waktu itu masih bujangan lah. Karena saya saking dekatnya sama anak-anak, sehingga orang tua khawatir. Takut jatuh cinta ke murid gitu? Bukan, kapan nikahnya nih? Bisa jadi kolotnya teh. Bujang kolot gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Is, kapan mulai jatuh cinta dengan pekerjaan sebagai seorang guru, seorang pendidik gitu. Nah, yang saya rasakan itu kalau tidak salah di tahun setelah mau mengundurkan diri, kemudian Bapak Ibu guru SMP 4 yang
begitu bijaksananya memberikan arahan-arahan supaya saya tetap di sini, tidak meninggalkan SMP 4. Nah, sebetulnya sejak itu, padahal saya baru di sini, tapi perhatian mereka begitu hebat. Alhamdulillah ya. Yang kedua, saya itu lebih mulai mencintai itu ketika di eskul. Iya. Kan waktu itu karena masih bujangan, segala apapun eskul saya full gitu ya, full. Eskul seni teater, dulu tuh eskul bulu tangkis, eskul sepak bola, kemudian eskul seni rupa. Nah, yang paling berkesan itu di eskul seni teater. Kenapa saya memberikan eskul seni teater? Karena di SMP 4 saat itu tidak ada. Kemudian bekal saya masuk anggota seni teater tuh di SMA 2 ada terlah. Nah, dari sana saya itu mengajak anak-anak untuk latihan olah nafas dan lain sebagainya. Terakhir di olah rasa. Nah, olah rasa itu kan di seni budaya ada beberapa materi pembelajaran yang memang karya itu dilandasi dengan perasaan si pembuatnya. Nah, ketika itu diolah rasa, tapi di eskul dulu, Bu. Anak-anak ketika membayangkan ibunya, ayahnya meninggal dunia, kemudian si anak terbawa perasaan, kemudian si anak teringat dengan segala dosa-dosanya. Nah, setelah latihan olah rasa tersebut, si anak itu mengalami berbagai macam perubahan. Soalnya jadi rajin, orang tua jadi hormat. Nah, sepertinya kira-kira 3 tahun saya ngajar di SMA PO4 ini baru saya mulai mencintai profesi sebagai guru ya, karena setidaknya bahwa sudah istilahnya teh sudah mendarah daging kan ya. Insyaallah, sudah mendarah daging bahwa profesi guru itu meskipun tidak menjadi cita-cita tetapi sesuatu yang sangat mulia ya. Pak Jiwan sendiri sebagai guru ya nih, sebagai guru, sebagai wali kelas. Nah, kiat-kiat yang dilakukan oleh Pak Jiwan, kan kalau saya sebagai seniornya nih, Pak Jiwan sebagai senior, saya junior. Nah, kiat-kiat Pak Jiwan bagaimana? Ketika saya disuruh untuk jadi wali kelas, terutama nih, kalau dulu ngasal, jadi wali kelas ngasal, jadi guru ngasal. Tapi karena faktor usia, kemudian pengalaman dan lain sebagainya, akhirnya di dalam surat Al-Baqarah juga kan diperintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, orang-orang yang beriman. Ya, ketika kita jadi guru, jadilah guru yang kafah. Benar-benar ya. Jadi ketika kita sebagai seorang Islam, jadilah guru yang Islami. Ketika kalian anak-anak sebagai murid Islam, jadilah murid yang Islami. Jadi kata Bu Yangka, kalau bekerja sekedar bekerja, munding juga di sawah bekerja. Kalau belajar sekedar belajar, monyet juga di hutan belajar. Nah, berangkat dari sana, saya ingin beda dengan munding. Betul. Anak-anak harus beda dengan monyet. Tapi di dalam monyetnya nggak ke ibu ya. Iya, betul. Nah, terus caranya gimana? Nah, caranya gini. Yang saya lihat ketika jadi kelas, semua siswa-siswi yang saya wali kelas itu saya anggap adalah anak didik saya. Betul, iya. Ketika kita tidak mampu mengarahkan, membimbing siswa-siswi untuk mencintai Allah di atas segalanya, mengarahkan mencintai Kangjeng Nabi, itu adalah saya orang yang pertama dilempar ke dalam neraka karena tidak mengarahkan putra-putri di kelas yang saya wali kelasi. Nah, ide yang pertama gini, bagaimana cara supaya kita bisa tiap hari berinteraksi dengan anak. Waktu itu hanya sebatas SMS ya. Dan sekarang lebih modern lagi. Nah, supaya anak lebih akrab dengan saya, jadi gini, mereka itu disuruh ngaji. Saya tanya, anak-anak siapa yang sudah hatam baca Al-Quran 37 juz, 30 juz? Hampir semua mengacungkan tangan. Kemudian siapa yang sudah hatam baca Al-Quran dengan terjemahannya? Tidak satupun yang mengacungkan tangan. Nah, ide dari sana, kemudian saya gini Bu, di kelas absen 1 baca Al-Quran juz 1, absen 2 juz 2, absen 30 juz 30. Ketika jumlah siswanya lebih, misalkan 32, boleh saja juz 1 2 orang, juz 32 orang. Kemudian minggu depan berubah naik.
absen 1 jadi baca juz 2. Absen 30 jadi baca juz 1. Selama saya menjadi wakil kelas. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Jadi Bu, selain anak itu dipaksa untuk biasa biar menjadi karakter, betul. Diawali dengan mencintai Al-Quran. Nah itu ya. Jadi beda-beda prinsip ya untuk pendekatan terhadap anak-anak didik kita kan. Pak Jiwan, kalau di satu kelas itu terdiri dari 32 atau 35 orang tuh beda-beda kan. Nah untuk pertama kali Pak Jiwan menjadi wali kelas misalkan kelas 7H ya. Nah apa yang dilakukan oleh Pak Jiwan membaca karakter siswa satu persatu. Nah itu kan biasanya kalau yang dilakukan oleh saya sebagai wali kelas, saya kelas 7H nih, saya lihat dulu, anak-anaknya lihat satu persatu dipelajari secara tidak langsung. Mereka tidak tahu kalau kita sedang mempelajari, kemudian si A5 pendekatannya harus begini, si B harus pendekatannya begini, kan ya. Dan kita itu kan harus mencintai semua anak didik kita meskipun badai kumaha wae ragamna mereka itu tetap itu anak kita kan. Iya. Nah ketika Pak Haji balik lagi ya, ketika Pak Haji mencintai mereka yang diwali kelasi oleh Bapak Haji, pertama-tama pendekatannya bagaimana terhadap? Saya ini Bu ya, ketika saya mengharapkan seseorang dengan apa yang saya harapkan, saya itu suka introspeksi kepada diri sendiri. Ketika saya jadi murid, ada satu hal yang bisa membuat saya bahagia ketika guru bersikap begini. Ternyata ketika guru tahu nama saya, itu sudah bahagia. Iya, betul. Ketika guru tahu nama saya, kemudian akrab dengan saya, kemudian saya mau melakukan hal yang kurang baik di kelas itu menahan diri, karena guru tersebut hafal. Malu ya, ada. Nah, berangkat dari sana Bu, saya itu harus kenal nih nama-namanya. Makanya di absen. Kemudian apalagi anak nakal, anak pintar itu cepat sekali hafal. Yang penting cara yang pertama adalah hafal nama anak dulu. Jangan hehehe. Nah itu ya. betul. Sebutkan nama. Iya, karena dengan disebut nama misalkan itu dulu aja dari nama. Udah menjadi kebanggaan bagi mereka. Kemudian kalau secara keseluruhan karakter siswa itu bisa dilihat. Pertemuan pertama saya ngobrol kemana-mana ya, ngobrol ke sana kemari, itu bisa terlihat ketika reaksi dari anak itu sendiri. Iya, ada rasa nggak Pak Jiwan ketika anak nih senang sama kita, biasanya klik gitu ya ke hati kita tuh. Itu adanya itu setelah ada interaksi Bu. Ketika saya bercerita, kemudian anak berinteraksi, antusias ya anak. Nah itu bisa menebak ini karakter kelasnya seperti ini. Gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Nah kan kita ada upaya-upaya nih supaya kan masuk ke kelas apa udah jelas kalau kelas sendiri mah ya kita langsung sayang, perhatian pada mereka. Nah, ketika kita memasuki kelas lain justru kan ada beberapa cara supaya si anak itu betul-betul antusias dengan pembelajaran kita. Apalagi pengalaman saya ya dulu ketika SMP, kok belajar IPS itu ngantuk gitu ya, kok belajar IPS itu nyebelin gitu ya. Sehingga saya mikir gimana caranya menjadi seorang guru IPS yang dikangenin oleh anak-anak, nggak nyebelin gitu Kak, nggak ngantuk, nggak apa, sehingga mikir gimana caranya model pembelajarannya, pendekatannya, terutama merangkul anak dulu supaya suka sama kita. Nah itu ya yang dilakukan oleh Pak Jiwan selain yang tadi menyebut nama, kemudian pendekatan interaksi yang lain, apalagi yang dilakukan oleh Pak Jiwan selama ini sebagai wali kelas, sebagai pendidik yang luar biasa di SMP Negeri 4 Tasikmalaya. Saya itu diusahakan tiap hari berkomunikasi dengan anak. Iya. Misalnya materi pembelajaran seni budaya untuk pekan depan itu sudah diberitahukan, sudah dirancang ya, bahwa pekan depan tuh akan ada ini. Iya. Kemudian per satu hari sebelum KBM itu selalu diberitahukan bahwa ini bahwa saya menjelaskan ini. Iya. Di samping itu karena seluruh kelas yang saya sarankan supaya mengaji berjamaah, jadi otomatis saya
ke seluruh kelas itu selalu berkomunikasi setiap hari. Nah itu ya komunikasi ya yang paling utama. Sedikit atau banyak kita harus komunikasi. Dan tidak ada salahnya kalau kita kan mendahului ya dari mereka menyapa Assalamualaikum, hai gitu ya. Jadi anak-anak ibu ya seperti itu. Ya benar Bu, ketika di jalan waktu saya diposisikan sebagai murid, saya ketemu guru dan guru itu nanya pada saya, bahagianya minta ampun. Nah sekarang jadi Bapak Ibu sebagai guru jangan gengsi-gengsi untuk mendahului anak-anak menyapa kita. Karena tidak sedikit banyak anak yang sembunyi-sembunyi karena malu. Ya seperti itu. Bagus Bu. Dan dicari juga kan sama kita, ada anak yang sembunyi, kita samperin. Hai seperti itu ya. Kenapa ini seperti itu? Jadi satu persatu biasanya di kelas itu saya samperin kalau lagi kegiatan pembelajaran. Mereka itu senang kayaknya ada perhatian bagian mana yang tidak mengerti gitu ya. Terus kita berkomunikasi apa yang menjadi kesulitan, kemudian bagaimana pergaulan sekarang di kelas kan sekarang itu booming sekali anak dengan begitu dominannya teknologi ya. Anak dengan begitu dominannya teknologi sehingga banyak sekali luntur-luntur nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan sehari, sehingga saya berpikir agaknya nih mulai dari kelas saya dulu perlu ditanamkan. Maka saya berpikir pertama, ibu ingin kalian menjadi anak-anak ibu yang soleh-soleha ya, kelas A seperti itu. Iya ibu, baik ibu. Nah baru dari sana kita terapkan sikap-sikap mereka supaya selain mereka pintar nih dalam bidang teknologi, juga santunnya dapat, karakternya dapat seperti yang dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Makanya interaksi komunikasi dengan anak di kelas itu secara detail satu persatu memang harus ya, baik langsung maupun secara tidak langsung, apalagi menghadapi anak-anak yang misalkan nakal, sering bolos, selalu bikin ulah ya. Makanya ketika suatu saat terjadi peristiwa di kelas, kita harus langsung ke tempat kejadian, kemudian anak dirangkul sama kita, ini ada apa nih ya, ditanyakan seperti itu supaya si anak itu terbuka bahwa dirinya itu ternyata gini. Karena mereka itu pintar bersembunyi, menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya, kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Nah itu ya. Nah kemudian itu upaya-upaya yang saya lakukan dalam keseharian. Kalau Pak Jiwan sendiri dalam pengelolaan kelas yang Bapak pegang terhadap anak-anak yang Bapak ajar itu dari kelas 9 apa, itu bagaimana Pak Jiwan? Iya jadi gini, karakter setiap guru kan beda itu ya, ada yang temperamental, ada yang sabar dan sebagainya. Saya itu mungkin juga yang lain bisa bersikap lebih sabar ketika dihadapkan dengan orang lain. Betul, iya. Tetapi dengan keluarga mungkin bisa lebih keras, lebih keluar ya. Ya alhamdulillah Bu, saya itu gini, berusaha untuk tidak marah sehebat apapun kejadian di kelas. Ya luar biasa ya. Tapi saya ngomong sama anak-anak, saya itu mau marah, tapi mau tahan dulu sebentar ya. Beri kesempatan ke Bapak 1 menit aja. Saya itu memperlihatkan kepada anak bahwa saya itu sedang beristighfar untuk meredam. Betul ya. Nah setelah itu udah anggap saja saat ini tidak ada kejadian apa-apa, kita lanjutkan. Jadi tidak berbelit-belit gitu. Tidak berlama-lama emosi ya. Karena kan Pak Jiwan yang kita baca di PMM nih ya, yang kita baca di PMM tuh usia peserta didik SMP kan antara 12 sampai 15 tahun itu sedang labil-labilnya ya mereka itu. Anaknya itu aneh-aneh ya. Nah di sana itu kita harus menerapkan yang saya baca di platform Merdeka Mengajar, yang saya baca itu bahwa bagaimanapun bentuknya anak tersebut, baik perilakunya, kemudian sikapnya, tetap harus didasari yang tadi Pak Jiwan ucapkan dengan kestabilan emosi kan, banyak beristighfar atau apa, dan tetap kita terapkan sama mereka itu rasa simpati kita. Sehingga ketika anak bermasalah, kalau didasari dengan landasan itu, maka emosi kita terjaga,
meledak-ledak atau bagaimana, dan ada solusi untuk menghadapi mereka. Beda lagi apabila kita marah-marah sama anaknya, kamu gini, bangun seperti itu ya. Itu tidak ada solusi, bahkan akan menyulut emosi kita, akan lebih memuncak ya. Tetapi apabila didasari dengan dasar kita simpati terhadap anak, hanya orang ke anaknya gede gitu ya, maka bagaimanapun bentuk kenakalan anak kita itu tetap kita akan sabar menghadapi mereka. Boleh Bu bertanya pada kameramen? Boleh. Waktu saya ngajar, saya pernah marah berapa kali Pak Panji? Pernah marah nggak saya di kelas? Satu kali. Satu kali Bu. Ya luar biasa. Memang Pak Jiwan ini luar biasa ya. Tapi sebetulnya gini Bu, saya itu sekarang ya, anak-anak kita kerjasama. Usahakan bantu Bapak jangan sampai marah di kelas ini. Betul, iya. Jadi saya tuh minta bantuan sama anak-anak. Betul. Tolong bantu jangan sampai Bapak marah. Alhamdulillah untuk tahun ajaran ini belum. Berarti pada masalah itu sama dengan saya juga melibatkan mereka, bantu ibu. Mereka lebih senang ya. Mereka lebih senang, artinya bahwa kita sudah memerdekakan mereka. Kita sudah memberikan kebebasan kepada mereka untuk membantu kita berekspresi semampu mereka, karena kita ingat bahwa potensi mereka itu beda-beda kan. Semua manusia itu tidak ada yang maksudnya oleh Allah itu diberi kemampuan yang beda-beda, yang beraneka ragam, dan kita tidak boleh melecehkan anak didik kita kan. Maka menghargai mereka itu lebih diutamakan, kemudian menyayangi mereka juga, kemudian menyapa mereka juga. Kadang-kadang kita juga seperti teman aja di bagaimanakan gitu ya, mereka kontak fisik kita kan, ditepuk seperti itu, mereka sudah merasa senang oleh kita. Nah itu cara yang dilakukan oleh saya pribadi untuk lebih dekat dengan anak-anak. Jadi kebahagiaan saya memang bersama mereka, Pak Jiwan. Gini Bu, bentar lagi mengakhiri pertemuan ini. Seadanya, ini hanya pesan saja untuk semua guru, untuk semua wali kelas juga. Jadi kita itu tidak hanya sekedar mengajar. Betul, ya. Bolehlah anak pintar, cerdas, tapi ada satu hal yang memang harus disentuh oleh kita, yaitu hatinya. Betul, iya. Kita arahkan bagaimana adabnya itu. Jadi karakter yang baik itu harus dimunculkan pada siswa. Banyak siswa yang pintar-pintar tapi kesopanannya kurang. Santunnya itu. Mungkin karena pembelajaran pengawasan dari guru juga orang tua yang kurang, jadi menghasilkan anak seperti itu. Makanya jangan 100% menyalahkan anak. Betul. Nah, kemudian yang namanya guru itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Betul. Kalian sebagai guru ngajarkan orang ke budak, mengajarkan apa? Iya. Jadi saya mengharapkan semua guru, meskipun mengajar matematika, olahraga, apapun itu, coba selipkan sesuatu yang bisa anak itu diarahkan untuk mencintai Allah. Betul. Kemudian mencintai Rasulullah. Itu berbagai macam cara, saya yakin Bapak Ibu bisa. Iya. Ya, apalagi guru-guru, Bapak Ibu guru di SMP 4 itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Talentanya luar biasa semuanya. Kemudian kekeluargaannya juga di sini luar biasa. Maka insya Allah akan tercipta keluarga besar SMP Negeri 4 yang barokah. Demikian bahagia. Iya. Iya. Ditutup oleh Pak Jiwan aja ya. Oh iya. Iya, pertemuan hari ini pertama tanpa kita spontan saja. Sebelumnya ada hal yang ingin saya bicarakan mungkin di podcast berikutnya, yaitu gini, mungkin di Tasikmalaya lah, guru pengajar seni budaya yang mengkolaborasikan seni tari, seni rupa, seni teater dan seni musik adalah saya. Yang lainnya rata-rata ketika basicnya di seni rupa ngajar seni rupa, basicnya seni musik ngajar seni musik. Jadi seperti itu. Saya tanya juga, bahkan sekarang itu
yang di kota itu hanya seni rupa dan seni musik. Ya nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan dan Bang Jiwan lebih kacau lagi lah nanti mah. Ya bersama saya juga Ibu I Suciati ya, pengajar IPS yang sudah banyak berbincang-bincang, sharing sama Pak Jiwan, dan saya percaya yakin yang lain lebih banyak yang bagus ya Pak Ji ya. Yang penting kita tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi kita juga mendidik, mengarahkan anak-anak, menanamkan karakter sopan santun kepada mereka ya, dimanapun kita berada. Jadi cita-cita kita untuk anak-anak yang soleh-soleha itu ya, yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ji ya, Pak Jiwan, terima kasih kita sudah banyak berbicara dengan Pak Jiwan. Terima kasih kepada terima kasih juga kru podcast SMP 4 mengundang spontanitas ya kepada Pak Robi, Pak Panji, juga Ibu Rizka ya, dan Pak Ujat juga tentunya sebagai penanggung jawab podcast Nepatas ini. Terima kasih. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan sebuah lagu yang berjudul apa yang tadi tuh Pak Ji? Mending lagu Akang. Akang? Lagu teh. Aduh, lagu nanti. Dinginnya. Udah yang itu aja yang lagi booming sekarang. Angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat inginkan hangatnya hatiku ini. Coba Pak Jiwan. Segitu aja dulu ya. Iya. Ya, Bu. Yuk.